Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembacaan buku Bughyatul Muqtasid Syarah Bidayatul Mujtahid di halaman 12. Di sebelumnya itu kita sudah baca bahwa Rasul itu tidak pandang bulu ketika menegakkan hukum. Bahkan termasuk paman beliau sendiri di sini dinyatakan bahwa ama alimta anna ammar rajuli, tidakkah kamu tahu bahwa pamannya seseorang itu sinwu abi, yakni sama seperti bapaknya. Tapi ketika pamannya beliau melakukan riba, maka Rasul menegaskan bahwa apa yang dilakukan pamannya itu salah dan kemudian Rasul melarang perbuatannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam sebuah riwayat beliau bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad sarakat laqata'tu yadaha, niscaya aku akan potong tangannya. Wa hadza huwa al-adlu al-wajib bainan nas. Ini menunjukkan betapa adilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperlakukan orang-orang terutama dalam masalah hukum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bada'a memulai dengan keluarganya sendiri. Kama bada'a bihim indama amarahullah an yajhar bidakwah. Termasuk dulu ketika awal-awal Islam didakwahkan yang awalnya sembunyi-sembunyi, maka pada saat diperintahkan untuk terang-terangan, Rasul juga memulai mengajak dengan para keluarga mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lamma nazalat, ketika turun firman Allah, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikan peringatan untuk keluarga kerabat kalian yang dekat, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sa'ada ala Safa, naik ke bukit Safa, lalu kemudian beliau memanggil, menyeru, ya Bani Fikhrin, ya Bani Adi. Ini adalah anak keturunan terah keluarga-keluarga dari jalurnya Quraisy, hatta ijtama'u, lalu kemudian mereka yang merasa terahnya keturunannya orang-orang Quraisy, mereka berkumpul, lalu kemudian faja'ala rajul idza lam yastati an yakhruj, ketika ada keluarga yang tidak bisa datang, maka kemudian dia akan mengirim utusan, tolong kamu datang ke sana, tolong kamu lihat ada apa kok Muhammad itu mengumpulkan keluarga keturunan Quraisy. Nah, Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, lalu setelah berkumpul semua, beliau mengatakan, Aro'aitakum la akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Rasulullah ketika membuka pembicaraan menyampaikan bahwa, wahai orang Quraisy, kalau misalkan saya sampaikan kepada kalian suatu berita, ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, yang akan menyerbu kalian, yang akan mendatangi kalian, kira-kira kalian percaya enggak sama berita yang saya bawa? Mereka menjawab, na'am, gitu ya. Ma jarabna alaika illa sidqan. Jadi selama kami hidup, selama kami bermuamalah dengan kamu, kamu itu orangnya jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah kemudian memalsukan berita dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa inni nazirun lakum baina yadayya azabun syadid. Baik, kalau begitu sekarang saya ingin memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat mengerikan, azab yang sangat pedih. Maka kemudian apa yang kata Abu Lahab? Tabban laka sa'iral yaum. Dia mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada Nabi Muhammad, ya, sepanjang harinya. Alihadza jama'tana, apakah cuman karena peringatan semacam ini kamu ingin mengumpulkan kami? Lalu kemudian
turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi watab, ya, celaka, binasa, tangannya Abu Lahab, dan kemudian ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, pada saat beliau mengajak, menyeru para keluarga kepada yang benar, mereka tidak semuanya ternyata menerima. Ada yang menolak, ada yang berpaling, kecuali memang orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa an-nasi'ah la tajuzu bil ijma'. Nah, kembali kepada topik yang kita sedang singgung, ya, kaitannya dengan keluarga tadi, bahwa Rasul mengharamkan riba nasi'ah walaupun sebelumnya ada paman Nabi yang menghalalkannya. Kenapa riba nasi'ah tidak boleh? Li'anna fiha zulman wa ta'addiyan. Di situ ada perbuatan zalim, ada perbuatan melampaui batas, dan kemudian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang semua perbuatan ini. Li'anal bai' fihi maslahatun litarfain. Karena memang yang namanya jual beli akan memberikan maslahat untuk dua pihak dan menolong menjadikan itu sebagai sarana kebaikan. Ada sisi untung, ada sisi rugi. Penjual untung atau pembelinya uh, bisa saja nanti awil mustaril yaum wa yakhsar gadan, gitu ya. Dan kemudian rugi besoknya. Ini urusan dunia itu begitu. Kadang kita beli hari ini murah, besok ternyata mahal. Sebaliknya gitu kan, ketika barang dibeli mahal ternyata besok dijual tidak ada harganya. Ya, urusan dunia itu seperti itu. Sehingga poinnya adalah riba diharamkan. Ya, jual beli itu nanti yang membedakan dengan riba adalah di sisi karakternya. Kalau riba itu yang mendapatkan manfaat hanya satu pihak, yaitu adalah pihak yang menerima, pihak yang mengambil riba. Kenapa? Karena keuntungannya sudah terjamin dia. Jadi sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan untung, dia memanfaatkan kesulitan saudaranya, kesusahan saudaranya, lalu kemudian dia ambil hartanya. Ya, makanya riba tidak diperbolehkan. Itu faedah yang kita peroleh dari halaman ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di halaman berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa istiqomah.